Shalom anak-anak, selamat pagi. Pada hari ini kita masih akan melanjutkan materi di pertemuan sebelumnya tentang fluida statis. Kita akan melanjutkan pembahasan pada fluida statis, yaitu tentang hukum utama hidrostatis. Hukum utama hidrostatis berbunyi, semua titik yang terletak di suatu bidang datar di dalam fluida akan memiliki tekanan yang sama. Misalkan di sini ada sebuah bejana yang berbentuk U atau pipa U yang diisi oleh dua buah zat cair, misalkan zat cair A dan zat cair B. Kalau pada titik di sini, misalkan punya titik di sini, di A dan titik di B ini, kita hubungkan akan membentuk satu bidang datar. Artinya titik itu terletak pada satu bidang datar. Karena terletak pada satu bidang datar, maka titik tersebut akan memiliki tekanan yang sama. Atau kita bisa tuliskan nanti tekanan di A itu sama dengan tekanan di B. Kalian tentu masih ingat pada tekanan hidrostatis di pertemuan sebelumnya kita punya persamaan tekanan hidrostatis sama dengan rho fluida kali G dikalikan H. Di mana rho fluida adalah massa jenis dari fluida, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman. Jadi kita dapat gantikan PA di sini adalah rho dari fluida A, atau kita sebut aja rho A, kita kalikan dengan gravitasi, kita kalikan dengan HA. Kemudian di B ini rho B dikalikan gravitasi dikalikan HB. Karena nilai G di kedua ruas ini sama ya, maka kita dapat mencoretnya. Sehingga akan kita peroleh persamaan rho A kali HA sama dengan rho B kali HB. Di mana rho A adalah massa jenis fluida A, rho B adalah massa jenis fluida B, HA adalah tinggi fluida A, dan HB adalah tinggi fluida B. Untuk lebih memahaminya, mari kita bahas contoh soal berikut ini. Nanti akan ada persamaan tekanan di titik 1 sama dengan tekanan di titik yang kedua. Nah, tekanan di sini kan rumusnya rho A HA sama dengan rho B HB. Karena pada titik 1 ini yang ada adalah massa jenisnya raksa, maka kita tuliskan di sini rho Hg dikali dengan H-nya si Hg sama dengan rho-nya minyak dikalikan H-nya minyak. Sekarang kita masukkan nilainya. Massa jenisnya raksa adalah 13,6. Kita kalikan dengan Hg, ketinggiannya Hg, di sini yang ditanya ya, atau di sini disebut dengan H1, sama dengan rho-nya minyak adalah 0,8 kalikan H-nya minyak adalah 27,2. Nah, di sini sebenarnya kita tidak perlu mengkonversikan satuan dari massa jenisnya ya. Karena ruas kiri dan kanan massa jenisnya sama-sama dalam gram per centimeter pangkat 3, maka kita tidak perlu mengkonversikan. Dan kalau di sini H2-nya dalam satuan centimeter, maka nanti nilai H1 hasil akhirnya juga dalam centimeter. Sehingga kita akan memperoleh nilai H1-nya itu sama dengan 0,8 dikali 27,2 dibagi 13,6. Kalau kita sederhanakan, ini 1, ini 2, maka akan kita peroleh H1-nya adalah 1,6 cm. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Di sini ada sebuah gambar. Kita misalkan aja di sini A dan B ya, titik A, di sini titik B. Berarti yang ada di sebelah kiri di sini adalah H untuk A. Kemudian yang ada di sebelah kanan ini adalah H untuk B. Kemudian diketahui di soal massa jenisnya B, berarti rho-nya B nilainya adalah 0,9 gram per centimeter pangkat 3. Yang ditanya adalah rho-nya A ini nilainya berapa. Sama ya, kita gunakan seperti tadi ya.
maka nanti kita punya persamaan rho A dikali HA sama dengan rho B kali HB. Kita masukkan nilainya. Rho A adalah yang ditanya, jadi kita masukkan rho A. HA-nya 6 cm, kemudian rho B-nya 0,9 dikali HB-nya adalah 10. Oke, karena ini sama-sama HA-nya cm, HB-nya cm, kita tidak perlu mengkonversikan. Kemudian nanti karena rho B-nya ini dalam gram per cm pangkat 3, maka rho A-nya nanti juga hasilnya dalam gram per cm pangkat 3. Maka kita punya nilai rho A sama dengan 0,9 kali 10 berarti 9 per 6, hasilnya adalah 1,5 gram per cm pangkat 3. Kita tadi sudah membahas tentang hukum utama hidrostatis. Sekarang kita akan lanjut pada hukum Pascal. Hukum Pascal berbunyi, tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Kalau kalian lihat pada gambar, ini seperti tadi ya, seperti sebelumnya tadi pipa U, tapi bedanya di sini sekarang ujung pipanya ini disekat atau ditutup oleh luasan A1 dan juga luasan A2, sehingga fluidanya ini tertutup ya. Ini fluidanya ada di sini. Nah, maka nanti akan berlaku ketika kita memberikan gaya pada luasan yang pertama sebesar F1, maka tekanan yang diberikan itu akan diteruskan ke luasan yang kedua. Jadi misalkan di sini ada P1, kemudian di sini ada P2. Nilainya tekanan yang ada di P1 akan sama dengan P2, seperti bunyi hukum Pascal ini, bahwa tekanannya akan diteruskan dengan sama besar, sehingga nanti kita akan punya persamaan P1 sama dengan P2. Kalian tentu ingat pada pertemuan sebelumnya misalnya sudah jelaskan bahwa P itu sama dengan gaya per luas area. Jadi di sini kita nanti dapat ganti persamaannya menjadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana F1 itu adalah gaya pada penampang 1, satuannya adalah Newton. Kemudian F2 ini adalah gaya pada penampang 2. Kemudian A1 ini adalah luasan 1, satuannya meter pangkat 2. A2 adalah luasan 2, satuannya meter pangkat 2. Kalau misalkan nanti pipanya itu berbentuk lingkaran, maka luasannya ini dapat dicari dengan persamaan pi r kuadrat atau juga bisa 1/4 pi d kuadrat. Sehingga persamaan F1 A1 sama dengan F2 A2 dapat juga kita rubah menjadi F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Juga bisa juga kalau misalkan yang diketahui diameternya, maka kita pakai F1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. Kita lihat pada contoh berikut ini. Seorang anak hendak menaikkan batu bermassa 1 ton dengan alat seperti pada gambar. Jika luas penampang pipa besar adalah 250 kali luas penampang pipa kecil dan tekanan cairan pengisi pipa diabaikan, tentukan gaya minimal yang harus diberikan anak agar batu tersebut terangkat. Jadi pada soal ini, sistem yang diperlihatkan ini adalah sistem di hukum Pascal. Kenapa? Karena ada sebuah fluida kemudian berada pada pipa yang ditutup dengan luasan area tertentu ya. Kita misalkan aja yang sebelah kiri adalah pipa yang pertama, kemudian yang sebelah kanan adalah pipa yang kedua. Kemudian anak ini memberikan gaya F untuk mengangkat gaya sebesar W. Diketahui di dalam soal ini massa benda, jadi massa bendanya di sini diketahui. Massa bendanya adalah 1 ton. 1 ton kan 1000 kilo ya.
Kemudian di sini diketahui luas penampang pipa besarnya itu 250 kali penampang pipa kecil. Pipa besar di sini berarti kan yang ada di sini. Berarti itu adalah A2 itu sama dengan 250 A1. Yang ditanyakan adalah gayanya F di sini yang diperlukan ya, F minimal yang diperlukan untuk bisa mengangkat si beban ini. Maka untuk menjawabnya kita selesaikan dengan persamaan hukum Pascal. Nah, kita tadi punya 3 persamaan. Ini yang pertama, ini yang kedua, kemudian ini yang ketiga. Karena di sini yang diketahui adalah luas area, maka yang kita pakai adalah yang pertama ya. Jadi kita yang pakai yang ini. Kita pakai F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 di sini adalah yang ditanya ya. Jadi yang ditanya ini F1, boleh kita tuliskan F1 ya. F1. Kemudian A1 berarti luas area di sini. Karena luas area yang tidak diketahui berapa, kita tuliskan saja dia A1. Kemudian F2 di sini kan berarti beban yang ada di penampang yang kedua atau W-nya ini. Nah, W itu kan massa kalikan gravitasi ya. Massa bendanya tadi kan 1000 kilo atau 1 ton. Kita kalikan dengan gravitasinya 10 ya. Kita anggap 10 meter per second kuadrat. Sehingga di sini W-nya adalah 10.000. Kita masukkan di sini 10.000 per A2, diketahui A2 tadi 250 A1. Oke. Maka kita dapatkan berarti di sini adalah 1000 ya. Dibagi 25. Maka kita dapatkan nilainya adalah 40 Newton. Maka gaya minimal yang diperlukan anak tersebut untuk mengangkat batu adalah 40 Newton. Selanjutnya kita belajar tentang hukum Archimedes. Bunyi hukum Archimedes adalah benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Kalian bisa lihat pada gambar di sebelah kiri ini. Misalkan di sini adalah gambar A dan di sini gambar B. Pada gambar A ada sebuah beban yang ditimbang beratnya dengan neraca pegas. Di sini hasilnya adalah 1 ya. Di sini hasilnya adalah 1 Newton. Kemudian ketika benda tersebut atau beban tersebut dicelupkan pada suatu fluida dan diukur kembali bebannya dengan neraca pegas, maka sekarang nilainya bukan diperoleh 1 lagi tetapi 0,7 Newton. Nah, ternyata ada beban yang hilang. Nah, kemana yang hilang itu? Nah, ternyata ketika benda itu dicelupkan ke dalam zat cair, maka akan ada gaya angkat ke atas yang kita sebut dengan FA atau gaya apung juga boleh ya, gaya angkat ke atas atau gaya apung, sehingga benda tersebut seolah-olah menjadi lebih ringan. Dan dapat kita rumuskan bahwa berat benda di dalam zat cair atau WA itu sama dengan berat benda di udara dikurangi dengan berat benda dikurangi dengan gaya angkat ke atas. Jadi pada kasus ini kita bisa cari nih nilai FA-nya berapa. Karena WA-nya tadi berat benda di dalam zat cairnya adalah 0,7, kemudian di udaranya adalah 1, maka nanti FA-nya dapat kita peroleh 0,3 Newton. Pada hukum Archimedes ini tadi disebutkan bahwa gaya angkat ke atas ya, gaya angkat ke atas atau FA ini ya, gaya angkat ke atas FA ini besarnya akan sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Maka nanti kita akan memperoleh persamaan FA ini sama dengan W yang tercelup atau W yang terdesak, itu sama aja ya. Nah, W yang tercelup, W kan rumusnya massa kalikan gravitasi.
Terus juga M ini sama dengan rho dikalikan V, sehingga kita punya nanti W itu adalah rho kali V kali G. Karena di sini W-nya adalah W yang tercelup, maka rho yang dimaksud di sini adalah rho fluida, kemudian kali gravitasi, dan V-nya adalah V yang tercelup. Ini adalah rumus dari FA. Ketika sebuah benda dimasukkan ke dalam suatu fluida, maka dia akan bisa mengalami 3 kondisi. Yang pertama, bisa mengalami benda itu terapung atau mungkin melayang dan tenggelam. Kalau terapung berarti ada bagian dari benda tersebut yang muncul di permukaan. Tapi kalau melayang itu ada di antara permukaan dengan dasar. Kemudian kalau pada benda yang tenggelam berarti benda tersebut terletak di dasar permukaan fluida. Pada benda yang terapung nanti akan berlaku massa jenis benda itu kurang dari massa jenis fluida. Dan volume benda itu lebih besar dari volume fluida. Kenapa? Karena volume fluida itu adalah volume yang tercelup. Karena kan tidak semuanya tercelup, sehingga yang tercelup itu hanya sebagian dari volume totalnya benda. Karena ketika benda ini dimasukkan ke dalam fluida, maka akan ada gaya angkat ke atas atau FA. Kemudian karena benda sendiri dipengaruhi gravitasi, di sini ada W ya. Jadi nanti akan berlaku FA sama dengan W. W-nya ini adalah W benda. Karena FA adalah rho fluida kali G kali V celup, berarti di sini rho fluida kali G kali V celup nilainya akan sama dengan rho-nya benda kali G kali V-nya benda. Karena G ini nilainya sama, maka nanti pada benda yang terapung akan berlaku rho fluida kali V celup sama dengan rho benda kalikan V benda. Sedangkan untuk benda yang melayang, massa jenis bendanya akan sama dengan massa jenis fluida, dan volume bendanya akan sama dengan volume dari fluida tersebut, karena semua bendanya ini tercelup keseluruhannya di dalam fluida. Dan kalau kita gambarkan di sini, FA-nya di sini dan di sini adalah WB. Pada benda yang tenggelam, di sini ada FA ke atas, kemudian di sini ada WB, dan ingat karena dia menyentuh permukaan dari dasar bejananya, maka di sini akan ada gaya itu N. Maka nanti massa jenis bendanya itu akan lebih besar dari massa jenis fluida, dan volume benda akan sama dengan volume fluida karena keseluruhannya itu tercelup. Nah, untuk lebih memahami ini, mari kita simak contoh soal berikut ini. Contoh yang pertama, sebuah benda tercelup sebagian dalam cairan yang memiliki massa jenis 0,75 gram per cm pangkat 3 seperti pada gambar. Berarti dari soal, di sini yang diketahui adalah massa jenis dari fluida ya, 0,75 gram per cm pangkat 3. Jika volume yang tercelup adalah 0,8 dari volume total, berarti V celup itu sama dengan 0,8. Kita anggap aja V total bendanya adalah VB ya. Maka kita diminta menentukan massa jenis benda tersebut. Jadi yang ditanya adalah rho bendanya itu nilainya berapa. Selama sebelumnya tadi, di sini sudah bisa dijelaskan, ketika dia bendanya terapung, maka nanti rho fluidanya itu akan lebih besar daripada rho benda. Kalau di sini rho fluidanya adalah 0,75, maka nanti rho bendanya pasti kurang dari ini ya. Nah, kemudian untuk menjawab ini, tadi Miss Tian juga sudah tuliskan di sini. Nah, kita punya persamaan yang ini ya. Rho fluida kali V celup, maka nilainya akan sama dengan rho benda dikalikan V benda.
Rho fluidanya adalah 0,75 gram per centimeter pangkat 3 ya. Berarti nanti yang ditanya ini rho bendanya pasti satuannya dalam gram per centimeter pangkat 3. Kemudian V celupnya di sini 0,8 B. Kita tulis 0,8 VB. Dan rho benda yang kita cari, kemudian VB-nya tetap dalam VB ya, karena VB-nya kan tidak diketahui berapa. Jadi kita bisa coret ini VB-nya, maka kita akan memperoleh nilai rho B-nya adalah 0,75 kali 0,8. Maka kita peroleh hasilnya adalah 0,6 gram per centimeter pangkat 3. Sekarang yang nomor 2 ya. Yang nomor 2 di sini sebuah benda berbentuk balok berada pada bejana yang berisikan air dan minyak. Jadi dalam bejana ini ada 2 buah fluida, minyak dan air. Kemudian 50% dari volume balok itu berada di dalam air. Di sini yang dalam air ada 50%. Kemudian yang ada di dalam minyak ini adalah 30%. Kita diminta menentukan massa jenis dari balok tersebut. Jika diketahui massa jenis airnya 1 gram per centimeter pangkat 3 dan massa jenis minyaknya adalah 0,8 gram per centimeter pangkat 3. Nah, dari soal ini yang diketahui adalah di sini ya, yang tercelup di dalam air ini adalah 50%. Berarti yang tercelup di VA ini 50% itu kan sama dengan 0,5 ya. 0,5 dari volumenya benda. Kemudian yang minyak 30%. Berarti V-nya minyak ini 0,3 ya. 30% sama dengan 0,3 dari volumenya benda. Dan lagi di sini diketahui lagi massa jenisnya air 1 gram dan minyaknya 0,8. Berarti rho airnya 1 gram per centimeter pangkat 3 dan rho minyaknya adalah 0,8 gram per centimeter pangkat 3. Yang ditanya adalah massa jenis baloknya itu berapa, atau rho-nya si benda yang berbentuk balok itu berapa. Sekarang kita akan jawab. Untuk persamaan ini sebenarnya sama ya. Persamaan intinya adalah ini. Tapi karena ada 2 fluida, yaitu fluidanya minyak dan air, maka yang ada di ruas kiri sekarang tidak lagi hanya rho F kali V celup, tapi kita bisa tuliskan di sini karena fluidanya yang pertama minyak, maka rho minyak kali V-nya minyak. Arti V minyak adalah volume benda yang tercelup dalam minyak ditambah dengan rho-nya air, massa jenis air, dikali VA atau volume benda yang tercelup ke air. Nilainya akan sama dengan rho benda dikalikan dengan V benda. Sekarang kita masukkan nilainya. Rho minyaknya adalah 0,8. Kemudian V minyaknya di sini 0,3 VB plus rho air adalah 1, V air adalah 0,5 VA VB sama dengan rho benda. Rho benda itu yang kita cari ya. Rho benda dikalikan VB, VB-nya tetap dalam VB. Karena kedua ruas ini kiri dan kanan sama-sama punya VB, maka kita dapat bagi kedua ruas dengan VB ya. Jadi nanti akan kita peroleh 0,8 kali 0,3 ini sama dengan 0,24 plus 1 kali 0,5 berarti 0,5 rho B. Sehingga nilai rho B adalah 0,29 gram per centimeter pangkat 3. Oke anak-anak, kalian sudah mendengarkan penjelasan Miss Tian dari awal sampai akhir. Sekarang waktunya kalian berlatih latihan soal. Di sini Miss Tian punya 2 soal yang harus kalian kerjakan. Silahkan kalian kerjakan soal ini pada buku catatan kalian, kemudian kalian foto dan upload di dalam GC. Oke anak-anak, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. God bless you.